saudara, jujur, kalau kita bangun pagi, yang kita cari apa? HP, langsung ke dapur, atau kita baca Alkitab? Katakan kiri kanan, jujur, saudara. Ya, kebanyakan di antara kita yang kita cari HP. Ya, kalau cari HP langsung buka Alkitab, bagus, saudara. Ya, langsung ada yang cari kopi, ya, ada yang cari minum. Itu sebagai manusia duniawi. Tapi kita sudah manusia rohani, kita harus mendahulukan dulu Alkitab. Mengapa firman Tuhan katakan demikian, saudara? Ya, karena firman Tuhan, saya pakai ini, saudara. Nah, ya, kita baca dulu. Nah, kita baca ya, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 23, ini terjemahan Indonesia yang bukan terjemahan baru yang kedua ya, firman Allah yang hidup. Kita baca 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera itu sendiri menjadikan saudara benar-benar bersih serta berserah kepadanya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara tetap kuat dan tidak bercela sampai hari Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Jadi penekanannya semoga roh, jiwa, tubuh saya dan saudara tetap kuat. Saat ini banyak orang yang kuat secara fisik, saudara, secara tubuh, tapi jiwa rohnya lemah. Pada saat ada masalah langsung kecewa, ya, langsung bunuh diri di pohon jengkol, saudara. Ya, pada saat ditegur nggak terima, saudara, pundung alias mutung, saudara. Ya, nah, tapi kalau kita sering baca firman Tuhan, kita akan tetap kuat. Karena apa? Jiwa roh kita tuh dikasih makan. Makanya seringlah kita berbahasa roh. Saat kita berbahasa roh, saudara, roh kita ini kuat. Sekarang ini roh-roh di dunia ini bergentayangan untuk melemahkan iman kita. Ya, dengan HP kita ini ada positif, ada negatifnya, saudara. Kita berdoa dengan akal kita boleh, tapi itu iblis bisa tahu. Tapi pada saat kita berdoa di dalam roh, dikatakan 1 Korintus pasal yang ke-14, ya, dengan kita berdoa dalam roh itu bagaikan aki kita, HP kita yang sudah soak itu dicas kembali. Amin, saudara. Ya, mari kita praktekkan hal itu, saudara. Bukan hanya di dalam gereja kita berbahasa roh, ya, dimanapun. Tapi jangan di depan banyak orang. Saudara lagi jaga toko, kurabalamanos, ya, naon mesan kurabalamas, jangan gitu, saudara, ya. Atau lagi nyetir, saudara berbahasa roh tapi sambil tutup mata. Jangan, saudara, ya. Kita membangun roh kita, ya. Karena kuasa-kuasa kegelapan ini bergentayangan, dia tahu waktunya akan dihukum. Dikatakan dalam suratan Wahyu, waktunya sudah singkat, maka iblis itu lembur, dia marah besar untuk menjatuhkan gereja-gereja Tuhan, menjatuhkan rumah-rumah tangga, menjatuhkan hamba-hamba Tuhan yang aktif melayani Tuhan. Dia serang, saudara. Tapi kalau kita tetap berjaga-jaga, firman Tuhan katakan di dalam Petrus, berjaga-jagalah karena iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam kita. Kalau kita rajin baca Alkitab, firman Tuhan katakan boleh kamu marah. Siapa bilang nggak marah nggak boleh? Itu emosi, saudara. Menangis juga emosi. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai dibesokkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau buang sampah bukan pada tempatnya, omongan gini disimpan di sini. Lama-lama kita kepahitan. Lama-lama kita nggak mau ke gereja lagi. Ya, ngapain, saudara? Ya, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Yang menajam kita itu bukan orang jauh, orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak kita, guru kita, ya, bahkan sesama pemusik, sesama jemaat, sesama diaken, kadang-kadang sering pagesek-gesek di hareupeun mah shalom di jero di tukang mah, gara-gara maneh saya mah.
Tapi di dia nu kitu. Timur Tengah seueur di dia nu ngaku saudara ya. Itu sebabnya mari saudara ya, kita belajar untuk firman Tuhan ini. Kalau dulu sebelum ada HP, kalau orang lihat Alkitabnya banyak tulisan, Alkitabnya kotor berarti hatinya bersih karena dia baca. Tapi kalau Alkitabnya bersih tidak ada tulisan berarti hatinya, ya saudara yang ngomong ya. Tapi kalau sekarang nggak ada HP saudara ya. Jadi kalau saudara mau hatinya bersih, ya tulus, tetap kuat dalam menghadapi penderitaan, pencobaan, ujian. Ya beberapa rekan di sini ada yang sambil kuliah sudah usia tua, harus mengerjakan tugas, ada yang 5 halaman, ada yang 7 halaman. Aduh, geus pikun kieu. Kita tetap belajar. Belajar itu tidak ada habisnya, saudara. Ya. Ada kegiatan yang bersepeda, ya, mulai usia-usia, ada yang kursus, ada yang bulu tangkis, ada yang main musik. Belajar apa? Ada yang sekolah lagi, saudara. Itu perlu diasah otak kita supaya tidak pikun. Tadi saya datang beberapa pengurus, aduh Pak Gembala jadi cenghar deui katanya ya. Ya. Tambah ya saudara yang bisa nilai. Kesatu hati gembira adalah landong. Kedua juga memang saya sudah menikah, ada yang ngurus saudara. Ya. Makanya dikatakan tidak baik kalau seorang pria sendiri saja, perlu penolong. Bukan perongrong, bukan penodong, tapi penolong saudara. Ya. Saya pikir, saya baca-baca di Alkitab bolak-balik saudara. Kalau dikatakan berdoa untuk yatim piatu, para janda, Tuhan yang menjaga mereka. Tapi para duda nggak ada. Nggak ada lah, doakan para duda gitu, nggak ada saudara. Ya, teman-teman saya yang duda-duda baru 1 tahun, 2 tahun sudah pada nggak tahan, pada teriak-teriak, pengennya mati aja. Ya, ternyata betul ya, wanita lebih kuat saudara. Ya. Dikatakan seorang penolong, tapi sebetulnya wanita itu diciptakan bukan untuk menjadi tulang kaki, ya, tulang kepala, tapi ada di rusuk dekat, gitu saudara. Ya, jadi saya rasakan memang benar saudara ya. Teman-teman saya bilang kok Pak Bapak tambah awet muda aja katanya ya. Apa resepnya? Ya hati nu gembira eta landong ke satu, kedua ada yang ngurus saudara. Beda dulu nggak ada yang ngurus mau apa aja bebas saudara. Sekarang bentar-bentar kering ada di mana, udah makan belum? Kalau dulu nggak bunyi-bunyi handphonenya gitu saudara ya. Nah jadi sekali lagi mari saudara kita diingatkan supaya bukan hanya makanan-makanan jasmani saja. Tapi perlu makanan rohani. Badannya gedut, besar, hebat, sterek saudara. Tapi pada saat masalah dia nggak kuat. Maunya langsung gini. Tubuhnya yang kuat, jiwa rohnya nggak kuat. Makanya dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang dikerjakan dibuat berhasil dan seperti pohon di tepi air walaupun musim kemarau dia tetap berbuah. Maksudnya apa? Ada jalan keluarnya saudara. Ya, saat kita baca firman Tuhan berbicara begini, kita akan merasakan oh iya. Ya, firman Tuhan menegur kita lah. Ya. Dengan kita baca. Jadi ada keseimbangan. Kalau kita hanya tubuh saja saudara, kan makanan di mana-mana sekarang banyak. Makanan apa aja kita makan. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal, makanan lezat itu menipu. Ya, macam-macam penyakit saudara. Bukan nggak boleh makanan lezat, boleh saudara. Tapi kita harus diatur. Jadi mulai sekarang kita mulai introspeksi diri. Dalam hidup ini pernah enggak kita selesai baca Alkitab? Jangan kalah dengan saudara sepupu kita, dia khatam Alkitabnya. Bahkan sejak dia menerima Kristus, dia sering membaca. Sementara orang Kristen yang dibaca TikTok, saudara ya. Kalau TikTok firman Tuhan enggak masalah. Kalau saya tanya anak-anak sekolah minggu, suka saya doakan. Cita-citanya kalau sudah besar pengen jadi apa? Ada yang dokter. Kan di jemaat kami ada polisi, ya, ada yang pengen jadi polisi, saudara ya. Tapi baru ini pengen jadi apa, ya? Apa yang sekarang itu kalau keliling-keliling, ya, YouTuber, saudara, ya. Jadi kita lihat dengan kita dikasih makan
rohani kita akan tetap kuat. Saudara sebagai mahasiswa sekolah waktu ada pelajaran kadang-kadang pusing. Tapi kalau roh kita sudah kuat, jiwa kita sudah kuat, kita bisa mengatasi masalah. Masalah itu harus ada, saudara. Kalau orang nggak ada masalah berarti orang sudah beristirahat dengan tenang di pemakaman. Gitu. Kalau saudara dan saya ada masalah, dosen saya katakan, saudara itu baik. Justru di dalam masalah itu pasti ada jalan keluar. Karena Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan bukan kebetulan, tapi kehidupan. Tunjukilah aku jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Selalu mereka berdoa, Tuhan katakan, akulah jalan. Jadi kalau saudara ada di dalam Yesus, tidak ada jalan buntu. Pasti ada jalan keluar. Yesus katakan, itu saya alami. Saya melayani dari tahun 78. Sekarang usia saya 68. Saya merasakan tidak pernah ada jalan buntu. Selalu dan selalu tadi firman Tuhan. Anugerahmu tidak berkesudahan. Ya, saya teruskan. Nah, roh dan jiwa kita pun harus diberi makan juga supaya tetap kuat sehingga ada keseimbangan. Biasanya kalau sudah usia lanjut, jalan itu sudah mulai enggak seimbang. Nah, rohani kita juga gitu, saudara. Kalau kita kurang kasih makan, ya, pada saat ada masalah kita enggak seimbang nih. Berat sebelah. Tapi kalau kita sering kasih makan, sekarang firman Tuhan itu kita enggak usah baca, kita dengar juga ada. Kita bisa dengar, iman timbul dari pendengaran. Saudara dengar firman Tuhan, nanti saudara akan lihat. Dulu alasan saya sering baca Alkitab, sempat beberapa bulan saya nggak baca Alkitab, karena kalau pakai baca Alkitab, harus pakai kacamata, pusing saudara. Ya, itu alasan aja dia ngomong begitu. Dia Alkitab di HP sekarang kan bisa digedein, betul nggak? Jadi kalau ada alasan, wah hurufnya kecil, eta mah ngawadul saudara ya. Hal yang pertama harus kita usahakan sekarang, kalau saya nggak bisa bangun pagi, tapi kalau mau berangkat ke luar kota, ayo diumumkan kita jam 5 sudah berkumpul karena kita akan piknik ke daerah mana. Semua yang nggak pernah bangun pagi pasti bisa bangun pagi. Betul tidak? Nah, mari kita juga usahakan, kita paksakan. Pak, saya nggak bisa bangun pagi untuk baca Alkitab. Saya kan kerjanya malam. Pagi saya harus tidur, boleh. Kalau nggak bisa baca pagi yang siang. Nggak bisa siang ya sore, nggak bisa sore ya malam. Sehari 3-4 pasal saudara baca, 1 tahun Alkitab sudah selesai. Ada di sini yang belum selesai, jangan kasih tahu saya, dalam hati aja. Saya Tuhan, ya. Kalau saya pelayan Tuhan, kalau mau khotbah baru saya baca Alkitab. Kalau nggak disuruh khotbah, saya nggak baca Alkitab. Tapi bukan pelayan di sini, pelayan di Timur Tengah, di Ewenungaku, saudara ya. Nah, jadi mari saudara, kita sama-sama. Saya ngomong gini, saya juga tetap belajar. Ya, tetap saya belajar saudara, ya, supaya jangan pikun, jangan pelupa. Sekarang saya lihat bukan hanya orang usia 40-50, anak-anak muda juga pada lupa saudara. Ya, orang-orang tua wajar kalau lupa, tapi saya perhatikan kalau orang tua kreatif, ya, dia bergerak, kelupaannya akan kurang. Ya, saya teruskan saudara. Ini Alkitabnya sampai terbuka besar begini. Ya. Nah, ini saudara bisa baca di sini abad ke-20 seorang misionaris, ya. Ini dari luar negeri, dia bertugas di pedalaman Tiongkok. Susah untuk masuk di Tiongkok saudara, ya. Akhirnya apa? Dia rajin membaca firman Tuhan itu, lalu dikatakan dia beritahu kepada ibunya karena banyak roh-roh teritorial di daerah itu saudara. Akhirnya tim doa mendoakan dan dia rajin, ya, karena ada okultisme, roh sepele bego kata orang Medan saudara, yang menghalangi atmosfer. Akhirnya itu dilepaskan sehingga banyak orang Tiongkok dimenangkan Tuhan. Justru orang-orang Tiongkok tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, ya, termasuk di Bandung, termasuk di Indramayu, kemana-mana. Makanya terbitlah gereja Hokintong, Kaintong, ya, gereja yang tong-tong-tong gitu saudara, ya.
Itu perintisan dari gitu. Ya, beda lagi dengan penginjilan orang-orang dari Jerman atau dari Belanda, timbulnya gereja-gereja Pasundan. Ya, Nomensen dari Jerman, makanya timbulnya gereja HKBP dan sebagainya. Itu tahun penginjilan, tahun amanat agung. Nah, kita ini sekarang ada di dalam tahun amanat agung. Mulai dari keluarga kita, mungkin ada keluarga kita yang sudah terhilang. Ya, kita doakan dulu. Ya, ada kesempatan saudara teman dekat sekali-sekali tanya, kamu sudah percaya, kamu yakin gak kalau suatu saat kamu meninggal, kamu masuk surga? Oh, jangan ngomong surga lah. Nah, di situ saudara mulai masuk tentang firman Tuhan. Karena survei membuktikan kalau sekarang diizinkan, Tiongkok itu bisa negara terbesar kekristenan dibandingkan Amerika. Karena komunis masih berkuasa, tapi saudara lihat sel-sel grup di mana-mana. Gereja yang resmi boleh, saudara, tapi mereka harus nyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Hamba-hamba Tuhan juga sekarang sudah nggak semangat, banyak yang kecewa, banyak yang putus asa. Karena yang dibesarin apa makannya, bukan baca Alkitabnya. Kan ada nyanyian sekolah minggu kalau nggak salah mungkin ada baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi ngajar anak sekolah minggu lagi. Nah bener loh, saya sekolah minggu dulu nyanyiannya gak gini. Karena dulu saya di Advent, saudara. Saya kan di asrama Perongpong Cisarua. Tadi saya ngobrol sama bapak ini, masa kecil saya. Ya, akhirnya ke sana, dinyanyinya lagu apa? Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Diganti sama gurunya, hati-hati gunakan hepengmu. Hehehe saudara ya, hati-hati gunakan cienmu. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah, hati-hati gunakan dolarmu. Itu masih ingat saudara. Amin. Sini yang sudah lama gak bayar persepuluhan, mulai coba lagi. Tuhan katakan ujilah aku. Karena di luaran sekarang itu banyak, itu perpuluhan itu zaman dulu. Zaman bangsa Israel. Hanya untuk suku Lewi yang tidak bekerja. Wah, itu sudah enggak banyak sekarang aliran ini. Terserah orang mau ngomong gimana. Tapi tetap kita lakukan, saudara akan menuai. Amin. Ini gembala sidang enggak ngomong saya loh soal perpuluhan. Enggak saudara. Ya. Tetapi sesama gembala sidang pasti tahulah saudara ya, supaya imannya bertumbuh, bukan bertumbuh ke kiri dan ke kanan apalagi ke depan ya, tapi rohani kita bertumbuh, baca kitab suci. Amin. Ayo kita nyanyikan supaya saudara ngeh gitu saudara ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan kiri kanan, mau tumbuh, baca kitab suci dong, amin. Saudara ya. Kok saya jadi bicara ke situ saudara ya. Tapi saya ngikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah ini saudara ya, kita teruskan. Waduh, pepatah orang Tiongkok saat itu, mereka bisa menyita kertas Alkitab dari tangan kami.
tetapi tidak bisa mengambil firman yang sudah tertanam di dalam hati kami. Tahun 1920 seorang perwira angkatan laut Tiongkok, pangkat letnan di zaman Tuhan, dan dia meninggalkan atau dia mengundurkan diri ya, daripada perwira letnan itu, dia menjadi misionaris dengan moto yang sama. No Bible, no breakfast, termasuk seorang pemuda bernama Watchman Nee dan wanita-wanita lainnya. Di Indonesia Bapak Profesor Dr. Andrianus Moy. Kita lihat nih orang-orang profesor doktor, saudara. Dosen saya seorang profesor doktor dari ITB, halak kita, saudara. Ya, dia tetap melayani anak sekolah minggu. Saudara yang melayani sekolah minggu jangan anggap anak-anak kecil, enggak, saudara. Berharga di mata Tuhan. Saudara yang sebagai singer, sebagai pendoa yang tidak kelihatan itu berharga di mata Tuhan. Apalagi bagian belakang enggak dilihat. Upahmu besar di surga. Melayani itu bukan hanya seperti saya harus khotbah, harus enggak, saudara. Berbagai macam talenta, bakat. Kalau kemarin dosen kami dikatakan tentang ilmu pengembangan diri, ya ada beberapa. Itu penting, saudara, ya, mengembangkan diri kita. Ya. Sehingga kita tidak mandek, kita tidak seperti kerdil, wawasan kita jadi luas, saudara. Dengan kita baca kitab suci, dengan kita belajar, saudara. Saya teruskan, saudara. Orang Tiongkok katakan, saudara, Alkitab itu pada dibakar. Ya, bukan hanya zaman di kitab Wahyu, Kaisar Nero. Tapi aneh, Alkitab semakin dibakar, semakin ditiadakan, justru Alkitab itu semakin dicari. Buku atau Alkitab yang paling banyak diterjemahkan adalah Alkitab. Bayangkan, ya, orang-orang Tiongkok pada saat itu kalau baca Alkitab itu langsung diambil, kemudian dibakar. Akhirnya apa? Sama mereka disalin, ditulis di kertas. Dibagikan setiap keluarga-keluarga. Mereka hafal semua, saudara. Makanya Alkitab dibakar, mereka hafal. Injil masuk negara Korea Utara, Korea Selatan. Kalau sekalian lihat Korea Selatan berkembang. Awalnya misionaris masuk, saudara. Waktu ketahuan itu Alkitab itu langsung diambil, orangnya langsung ditembak. Ya, waktu zaman Coyonggi sebelum dia sebagai hamba Tuhan. Akhirnya Alkitab itu diseludupkan. Tas buah-buahan di bawahnya Alkitab. Bisa lolos. Ada yang enggak lolos, langsung hamba Tuhannya ditangkap, di penjara. Ya, justru tantangan itu bukan membuat kita mundur. Tantangan itu membuat kita kreatif bagaimana cara mengatasinya. Amin. Kalau saudara ada masalah, jangan langsung pundung, jangan putus asa. Di balik masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau pintu yang saudara ketuk ada 10, pasti ada 9, ada 1 yang pasti pas diketuk pintu akan terbuka. Jadi sekali lagi saya ingatkan, di dalam Yesus Kristus tidak ada jalan buntu. Saya teruskan, saudara. Nah, ya, nasihat Musa kepada generasi penerus. Ya, kita baca ya. Ini generasi penerusnya. Ini nasihat saya sebagai hamba Tuhan, saudara, generasi penerus. Kita kan gak selamanya hidup kepada yang muda-muda dan rebanya. Ini firman Tuhan katakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Banyak akhir zaman itu banyak loh hamba-hamba Tuhan sudah jarang baca Alkitab. Ya, tapi bukan di sini, saudara. Ya, di itu di mana? Saya kurang tahu di itu di dia, saudara. Ya, ini mengingatkan. Saya waktu itu juga gitu ada hamba Tuhan. Karena saya pikir karena mata baca, jadi kalau mau siapin aja baru. Tapi Roh Kudus katakan jangan. Mau ada jadwal khotbah, mau enggak ada, tetap baca firman Tuhan itu bagaikan firman Tuhan. Karena Matius pasal 4 dikatakan manusia hidup bukan saja dari roti, dari beras, dari jagung, tapi dari firman Tuhan. Saya teruskan saudara ya. Saya bukan mengajar kepada saudara, tapi menegur saudara. Ya, saya bukan menegur tapi membimbing. Saya bukan membimbing tapi mengingatkan. Mungkin ada yang lupa gak baca kitab suci. Ya, ini ngomong juga buat saya lah, bukan buat saudara. Ya, diingatkan saudara ya. Kalau orang bilang, aduh saya gak ada waktu, bohong. Untuk baca kitab suci gak ada waktu. Kalau nonton main bola jam 2 juga bisa bangun. Saudara ya, nonton kejuaraan ini masa baca kitab suci gak bisa saudara. Gedein aja di HP apalagi di tab-tab begini juga bisa digedein. Kalau alasannya karena mata, saudara. Nah, merenungkan firman Tuhan ini saya ambil dikatakan berarti terus menerus membaca, mengingat dan membicarakan isi Alkitab setiap saat. Itu bukan sekedar dibaca tetapi dipelajari dan dipraktekkan. Tujuannya adalah agar hidup Anda atau saya dituntun oleh perintah Tuhan sehingga Anda beruntung dalam segala hal. Itu maksudnya saudara ya. Merenungkan itu terus menerus membaca. Kalau kita cuma makan sehari sekali, besok enggak makan lagi, lama-lama loyo. Punya kucing hitam dan putih. Mana yang kuat, mana yang bisa makan tikus. Bukan soal warnanya, tapi kucing yang sering kita kasih makan, dia dah yang akan gesit menangkap tikus. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau yang kita kasih makan hanya otak saja, ya, hanya makanan jasmani aja, tidak seimbang. Roh, jiwa, tubuh kita perlu dikasih makan. Amin. Sehingga ada keseimbangan di sini dikatakan saudara. Saya teruskan saudara. Nah, ini ada nyanyiannya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah lampu, kalau dalam Alkitab pelita yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Bayangkan kalau di sini gelap, saudara bisa jalan, saudara akan raba-raba. Gak tahu ada tangga di situ, saudara bisa jatuh. Saudara mengendari mobil, ya mobil itu gak ada lampunya mendadak mati, saudara akan kesasar, saudara akan nabrak. Dalam hidup kita juga harus ada firman Tuhan. Makanya nyanyian ini kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ini mengingatkan bukan buat saudara saja, buat saya juga.
Ya, makanya kalau pendeta khotbah tangannya begini, saudara harus bertobat katanya kita. Dia tidak tahu tangannya sana kesininya 3, saudara. Ya, ke atas 1 sebagai saksi. Makanya pendeta khotbah begini tangannya di saudara sambil ada cincinnya, batu akiknya, saudara. Gitu saudara ya. Nah, saya teruskan saudara. Jadi firman itu seperti pelita. Ya, saya teruskan. Ya, firman bagaikan kompas, GPS navigasi dalam hidup kita di dunia ini. GPS menuntun langkah demi langkah, seperti 250 meter belok kiri, sesudah itu dan seterusnya. GPS yang canggih modern bisa mendeteksi jika ada kemacetan dan lain-lain. Firman Tuhan. Kalau dulu malu bertanya sesat di jalan, sekarang gak usah malu bertanya, yang penting lihat Google ditunjukin. Apalagi tempat-tempat makanan, wah orang sudah tahu, klik makanan bakso paling enak tuh di sana, makanan tahu paling enak tuh di sana. Orang yang gak tahu makan B1 B2, pencet aja langsung tahu. You know B1 B2? Tanya sama tuh bapak yang tadi Horas itu saudara ya. Nah jadi sekali lagi firman Tuhan itu bagaikan kompas. Saya ingat ya tahun 79 waktu itu saya sempat kecewa dalam melayani Tuhan, tapi tidak lama saudara. Saya katakan ngapain jadi pendeta, apa jadi hamba Tuhan. Yang penting saya jadi terang. Ya, akhirnya saya kerja. Ya, kerja waktu itu diajak sama keluarga saya, jadi harusnya lain luar negeri karena ngurus paspor lama waktu itu saudara, tidak seperti sekarang. Akhirnya saya kerja kapal dari Jakarta ke Palembang Bombaru. Nah apa aja saya kerjain. Suatu saat jurumudinya ini ngantuk, ayo kamu nih belajar nyetir ya, pegang aja tetap. Ini kompas di A utara terus. Ya, saya pikir nyetir kayak nyetir mobil. Ya saya pikir depan terus saya gini. Saya nggak lihat itu kompas harus kalau di A terus. Saya pikir rata saudara. Pas saya lihat di kompas itu saya tuh sudah miringnya jauh. Tapi saya nggak ngerasa saudara. Seperti nyetir mobil aja, kalau di jalan tol lurus aja gitu. Ternyata waktu jurumudinya bangun, pas dia lihat, waduh kita nih bisa kemana ini? Langsung itu setirnya kan begitu besar. Kalau sekarang kan kapal-kapal laut tuh kecil saudara. Besar tuh langsung dia giniin. Shoot, itu kapal yang begini tuh sudah gini. Jadi gini lagi saudara. Kamu harus begini. Saya ingat, betul ya firman Tuhan tuh kompas dalam hidup kita. Kalau sekarang seperti navigasi. Makanya di kepolisian, di tentara, di sipil, bagian navigasi itu penting. Seperti multimedia ini penting, dia mengarahkan. Ya, khotbah ini. Sering kan jemaat protes. Itu nyanyiannya sudah ke bait A, ke bait B, itu multimedianya masih di bait A. Ya, protes dia saudara. Ternyata sambil gitu dia sambil nonton HP. Tapi bukan di sini loh. Ini di tempat saya. Di tempat saya waktu itu. Waktu itu pas saya yang khotbah. Saya lihat ayatnya sudah pindah, kok masih di situ saja. Saya lihat-lihat ke situ. Dia masih asik aja. Ternyata sedang main HP. Tuh. Ada juga jemaat pendeta khotbah dia main HP. Ya, manut-manut, saya pikir gini-gini, ternyata dia ini. Tapi nggak ada yang di sini, saudara. Ini di tempat saya, di sini nggak ada yang ngaku, saudara. Ya, itu cara iblis untuk mengalihkan dari kompas hidup kita. Bayangkan kalau saudara nyetir yang bisa nyetir mobil motor, bentar-bentar lihat spion, bentar-bentar lihat spion, bentar-bentar ingat masa lalu. Wah, itu cara kerja iblis untuk melemahkan iman saudara. Semua punya masa lalu yang jelek. Tapi Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, Dia akan mengampuni. Bahkan walaupun dosamu seperti merah kirmisi, Tuhan akan putihkan. Ingat, jangan ingat masa lalu.
zaman purbakala. Kalau saudara sudah di dalam Yesus, Yesus akan memperbarui hidupmu. Tuhan akan pakai kau menjadi kepala bukan ekor, akan naik bukan turun. Pastikan di dalam Yesus saudara mendapat kesempatan yang terbaik. Amin. Mungkin saat ini saudara rumahnya masih ngontrak. Saudara yakin, saya doakan tidak ngontrak lagi. Saudara yang belum punya mobil, saya doakan supaya punya mobil. Saudara yang belum punya motor, saya doakan punya motor. Saudara yang belum dapat pekerjaan, saya doakan supaya dapat pekerjaan. Bahkan saudara yang belum punya jodoh, saya doakan supaya punya jodoh. Amin. Waduh, semangat sekali di sini saudara waktu bilang jodoh. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, ada orang bingung milih ini, milih itu. Doakan aja. Saya tuh nggak milih-milih itu saudara. Ditawarin dari Sabang sampai Merauke. Sampai saya bingung sendiri. Ya, baik yang duda, baik yang janda maupun gadis saudara. Dari berbagai macam suku. Perlu 13 tahun saudara. Ya, saya bilang Tuhan, ya bagaimana ini? Ya, lalu diarahkan memang manusia hidup tidak baik kalau dia seorang diri. Tapi memang ada yang dipanggil seorang diri, ada saudara. Ya, Paulus katakan lebih baik kalau dia tidak menikah, lebih baik. Tapi kalau dia nggak tahan, mana tahan menikah, amin. Jadi nggak salah juga kalau ada yang membujang, tidak menikah juga, ya gadis, nggak masalah. Ya, jangan saudara merasa tertuduh. Ternyata sudah rumah tangga, aduh kayak kapal pecah, ribut sana, ribut sini. Tahu gitu, pulangkan saja aku. Datang ke Pak Jajang, saya mau cerai. Loh kenapa? Aduh di depan baik padahal gini-gini. Makanya perlu konseling pranikah. Ya, amin. Saya katakan kepada jemaat, nikahin mah gampang. Tapi coba dalam konseling ini terbuka. Terbuka. Kamu ini ayo ke dia karena apa? Ya, jangan dipuyau, dipaksa, jangan. Ya, kamu nikah karena apa? Karena saya didukunin Pak. Kalau saya tidur selalu keinget sama dia. Lagi makan inget sama dia. Ya, lagi ini inget sama dia. Hah, didukunin gimana? Situ juga memang cinta. Waduh, saudara. Ya, tapi cinta juga perlu diuji. Amin, saudara. Teman saya waktu mau pacaran, dia orang kaya, saudara. Kalau dia mau pacarnya dia selalu pakai beca. Ngapelnya pakai beca. Pengen uji nih pacarnya nih, sama-sama kuliah. Selalu pakai beca. Pengen tahu. Teman-temannya datang pakai mobil, pakai motor. Ternyata mobil apa? Motor sewaan. Perempuan ini mulai goyang. Ada yang bilang, ngapain kamu dipacarin tuh temannya pakai beca. Gitu. Dia mulai goyang. Tapi dia berdoa, dia anak Tuhan, ini juga hamba Tuhan, dia doa. Akhirnya dapatkan itu. Untung katanya saya ambil yang suka ngapelnya pakai beca. Kan asik duaan duduk ya. Dari yang pakai mobil mewah, ternyata mobil mewahnya mobil omprengan ya. Mobil sewa dan sebagainya. Jadi hati-hati untuk wanita. Jangan lihat hanya penampilan luar. Amin. Jangan engkau tertipu. Ya, biasanya laki-laki itu, tapi bukan laki-laki di sini ya. Dia lihai saudara ya untuk menipunya saudara ya. Makanya ada satu nyanyian, wanita sering ditipu sama pria saudara. Tapi di luar Tuhan, di dalam Tuhan mual sudah bertobat saudara ya. Iya, kok jadi ke situ lagi larinya saya teruskan saudara. Nah, kita baca nih Roma 1 ayat 16. Sebab ini terjemahannya beda ya. Sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang, mau suku apapun, agama apapun, ke surga. Berita itu mula-mula dikabarkan kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Tahun Amanat Agung ini semua suku. Kalau dulu saya pikir bagaimana Injil bisa diberitakan ya ke negara-negara komunis, ke negara-negara yang atasnya bawang putih. Susah, nggak mungkin. Karena misionaris baru masuk ya di perbatasan sudah diperiksa identitasnya. Kalau dia mau menyamar ketahuan aja saudara.
Ternyata dengan HP, multimedia apa sekarang, jaringan kemanapun bisa. Betul gak? Ya, dengan HP dimanapun juga berita akan tersebar. Makanya di firman Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 24, apabila Injil berita sudah diberitakan, Yesus akan datang. Jadi kita di sini hanya numpang sementara. Kalau numpang harus tahu diri, saudara. Ya, dia akan datang untuk menjemput kita. Rumah yang begitu bagus, mobil yang begitu bagus akan kita tinggalkan. Kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Tidak ada satu nabi yang katakan, aku pergi meninggalkan tempat ini, aku menyediakan tempat di surga. Enggak ada selain Yesus Kristus. Kalau saudara mau ke Amerika, mau ke Australia, negara-negara lain, nanti ditanya, siapa penjamin di sana? Oh, ada saudara saya, orang tua saya. Silakan. Tapi kalau enggak, no. Demikian juga Tuhan menjamin, aku sudah menyediakan tempat di surga. Jadi di dalam Yesus ada kepastian. Tidak ada mudah-mudahan. Saudara yang masih ragu-ragu di dalam Yesus, bertobat sekarang ini. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Terima dia sebagai kompas dalam hidup kita. Saya teruskan, saudara. Ini terakhir kalau tidak. Nah, 2 Timotius 3:16 kita baca 2-3. Seluruh kitab suci diberikan kepada Allah melalui ilham. Dalam bahasa aslinya dihembuskan. Ya, dinafaskan ya Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita, menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Kitab suci, saudara. Saya teruskan. Nah, kesimpulan 2-3, no Bible, no breakfast. Tidak ada Alkitab, tidak akan ada sarapan. Adalah prioritas rohani yang harus didahulukan sebelum makanan jasmani. Agar setiap jalan atau langkah hidup kita diatur, diterangi oleh firman Tuhan. Seperti bangsa Israel di perjalanan di padang belantara atau gurun. Pada siang hari begitu panasnya ada tiang awan sehingga tidak panas. Pada malam begitu dinginnya ada tiang api. Kalau tiang api berdiam, berarti mereka di situ. Kalau tiang api mulai bergerak, mereka cepat-cepat tenda-tendanya itu dibongkar, harus mengikuti. Mari, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi kita sama-sama belajar, ya, menyelidiki kitab suci. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin buat saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian, baca kitab suci. Doa tiap hari, ya seperti anak sekolah minggu saya undang imam-imam musik. Bisa ditampilkan mungkin itu slide-nya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mengingatkan kita lagi masa anak-anak. Ya mungkin kita sudah lali, sudah lupa. Nggak silap saudara ya. Kelalen kata orang Jawa. Atau, ya nggak baca kitab suci, diingatkan kembali. Ya, amin. Ya. Bisa ditampilkan, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, baca kitab suci,